Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, baju basah kita jemur, udah kering kita angkat. Baju basah kita jemur, udah kering kita angkat. Semoga yang ngaji semuanya diberikan panjang umur dan selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari Cikini ke Gondang Dia, berjalan kaki turun dari kereta. Jika sama bini kita setia, Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Ya, yang setia ya Bang Randi ya, Bang Agus. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita memasuki tentang kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tasawuf, kalau orang ingin menjadi orang baik, caranya ada 3. Udah pernah saya sampaikan ya. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Nah, ada 3 tuh. Yang pertama takhalli, artinya mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Nah, namanya takhalli. Jadi kalau kita mau jadi orang benar, orang baik, kosongin dulu. Hilangin dulu tuh dengki. Nah, hilangin dulu tuh pelit. Hilangin dulu sifat ria. Pengen di alam. Sama orang maunya di alam. Ya, hilangin dulu tuh ujubnya, ujub. Apa tuh ujub? Bangga sama diri sendiri, kemana-mana ceritain, ya kan? Bangga. Setahun sembahyang tahajudnya sekali, ceritanya 3 bulan sama orang. Iya, lo ketemu orang ceritanya tahajud mulu. Ya, itu namanya bangga, bisa juga ria. Nah, hilangin dulu tuh. Kita usek-usek dulu tuh. Kita buang dari hati kita tuh sifat itu. Hilangin sifat sombongnya. Ya, merendahkan orang lain, sombong. Jangan. Semuanya manusia sama di hadapan Allah. Nggak ada manusia yang sempurna ya Bu. Semua orang pasti punya masa lalu, punya salah, punya lupa, punya hilap.
ya kan? Semuanya sama di hadapan Allah kecuali takwanya kepada Allah. Tuh. Hilangin dulu tuh sifat pelitnya, bakhilnya. Nah, kalau udah hilang, udah rapi, baru yang kedua tahalli. Hiasin, masukin ke hati kita sifat-sifat yang baik. Sifat yang baik. Tawadu, hilang sombongnya, masukin tawadu. Rendah hati, enggak sombong, rendah hati, tawadu. Ya kan? Tawadu itu merasa dirinya nggak bisa apa-apa, Pak Yanto. Itu orang tawadu. Nggak, saya emang nggak bisa. Kok Bapak rajin banget sih Pak ngajinya? Bukan saya yang bisa ngerajin, Allah yang bikin saya rajin. Gitu aja udah jawabnya. Gitu. Kok Bapak baik banget sih Pak? Bukan saya baik. Baik banget sama orang. Siapa aja dibagi duit. Terutama janda. Bukan saya baik, Allah yang ngasih rezeki sama saya, gitu ya. Gitu. Ya. Iya. Baik amat sih, Pak. Gitu. Pak Edi kayaknya orangnya tawadu, rendah hati. Allah yang ngasih. Tuh. Masukin sifat tawadu. Hilangin sombongnya. Hilangin sombong, masukin tawadu. Itu namanya tahalli. Ntar kalau udah masuk sifat baik, tawadu. Terus sifat istiqomah dalam hati, sabar, bisa nahan diri dari sesuatu yang enggak menyenangkan, jangan gampang emosi. Kalau nerima sesuatu yang enggak enak, jangan langsung marah, ya kan? Giliran punya duit aja senang, lupa nggak mau bersyukur. Giliran susah marah-marah. Nah itu namanya nggak sabar. Hilangin tuh sifat emosinya, masukin ke hati, sabar. Nah udah, kalau udah di hati semuanya kumpul tuh, tawadu, sabar, ikhlas, ibadahnya semata-mata karena Allah. Udah tuh kumpul, baru yang ketiga, tajalli, nampak dah tuh, tajalli, ya, hijab dari Allah, tuh, nampak tuh, tajalli. Terbuka hijab Allah. Ada aja jalan rezekinya gampang mudah. Mau beli ini ada, mau makan ini ada. Masya Allah. Saya itu orang kerjanya mah nggak ngapa-ngapain, duduk doang. PNS pagi nunggu sore. Iya kan, PNS pagi nunggu sore. Tapi rezekinya kok ada aja ya. Kok hidupnya kayaknya tenang aja ya. Iya, pagi-pagi dia ngopi. Siang lagi dia ngopi, sore dia masih ngopi lagi. Ya Allah, duitnya banyak amat. Emang dia ngopi di mana? Di musola. Ya, kalau di musola nggak punya duit. Ya, sebenarnya Pak, orang yang sering ngopi di musola, sebenarnya mau jadi jamaah apa mau jadi pengemis? Maaf ya, bercanda ini mah. Orang Belanda pakai baju merah, ya Bang Pono ya. Kalau bercanda jangan marah, gitu ya. Iya, ini sebenarnya mau jadi jamaah apa mau jadi tukang minta-minta? Pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, ini disediain. Alhamdulillah, tenang. Orang lihat kerja, ya pergi pagi pulang sore, waduh, keringetan, ya nggak stres. Kita kerjanya cuma sholat berjamaah sambil ngopi, udah bahagia banget. Nggak punya masalah kali itu dia. Siapa bilang banyak masalahnya? Cuma kayaknya adem-adem aja. Ya tergantung orangnya. Masalah kecil bisa gede, masalah gede bisa kecil. Tergantung sempit apa enggaknya dia punya hati. Kalau hatinya lega, dia bersyukur sama Allah, insya Allah masalah banyak kelihatannya dikit. Tapi kalau orang masalahnya hatinya sempit, ya kan, masalah sedikit kelihatannya gede besar gitu. Jadi ya, nih kita nih baru duduk aja udah disediain teh serobot. Nah ini namanya teh serobot. Ini dari jamaah kita ini yang baik hati nih. Berarti nih ya. Berarti dia udah masukin ke hatinya sifat pemurah. Baik nih, ya kan? Makan terasi pakai minyak. Kena petasan. Ya kan?
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Hasan gitu. Alhamdulillah. Minum dulu ya dikit ya. Lanjut ya. Nah, bab ikhlas sudah kita insya Allah udah hatam. Hadisnya tentang seputar ikhlas. Sekarang kita masuk bab taubat. Jadi ada tangga-tangganya tuh. Kalau kita mau menuju Allah, mau jadi orang baik, tangganya tuh mau dekat sama Allah, pertama yang paling penting itu ikhlas. Ya kan? Ikhlas udah kita pelajarin, udah kita baca hadisnya. Mudah-mudahan kita tinggal ngamalin. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semata-mata ibadah karena Allah, berbuat baik karena Allah. Itu yang nggak ada campur tangan, nggak ada urusan sama manusia. Nah sekarang bab taubat. Nah, babut taubah. Ya, babut taubati. Bab taubat. Apa itu taubat? Taubat itu rujuk kembali. Namanya taubat. Jadi taubat itu artinya kembali. Taba yatubu taubatan. Taba fi'il madi, kata kerja masa lalu. Yatubu fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang. Nah, taubatan masdar, kata jadian. Taubat. Taba yatubu taubat. Jadi orang yang taubat artinya orang yang kembali kepada Allah. Lah emang dia kemana? Kemenceng? Enggak. Dia dulunya jauh. Jauh sama Allah. Jauh sama musola. Jauh sama masjid. Jauh sama saudara-saudaranya sesama muslim. Jauh. Ya, sebab orang kalau dia maaf berbuat dosa, berbuat maksiat, dia jauh. Jauh dengan Allah. Jauh sama manusia. Ya Bu ya. Orang kalau berbuat dosa, maksiat, orang kira-kira senang apa benci? Benci, orang gedek bawaannya. Tapi setelah dia jauh, dia kembali kepada Allah. Itu namanya taubat. Oh. Dalam Quran ketika Nabi Adam belum berbuat dosa, memakan buah, ada yang bilang buah khuldi, padahal nggak ada sumbernya ya. Nah, sampai sekarang saya nggak ketemu tuh hadisnya tentang buah khuldi. Nah itu Nabi Adam posisinya masih dekat sama Allah. Di Quran tuh Nabi Adam oleh Allah dikatakan wala taqraba hajihis sajaroh. Jangan engkau deketin pohon ini. Pakai kata-kata isyaratnya hazihi. Jangan deketin pohon ini. Tapi ketika Nabi Adam udah dibujuk sama setan, udah dirayu sama setan supaya makan buah, akhirnya Nabi Adam berbuat dosa, dia jauh dari Allah. Lalu Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma sajaroh. Allah menyeru kepada Nabi Adam dari jarak jauh. Alam anhakuma antilkuma sajaroh. Kata Allah, bukankah aku telah melarang kamu mendekati pohon itu? Nah, coba perhatiin. Kalau tadi pakai hazihi, yang sekarang tilka. Tilka artinya itu dari jarak jauh. Berarti jaraknya jauh. Jadi orang yang berbuat dosa, dia jauh dari Allah, jauh dari manusia. Maka ketika dia taubat, berarti dia kembali. Dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan sesama manusia. Masya Allah. Itu namanya taubat. Dan setiap manusia tidak ada yang tidak punya salah dan tidak punya dosa. Semuanya punya dosa kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksum, enggak dosa, enggak punya dosa. Kalau kita mah dosa kita seabrek-abrek. Dari mulai kita balik sampai sekarang, berapa sholat yang udah kita tinggal? Bahkan berapa dosa yang kita perbuat? Nah, itu semuanya itu kita harus taubat. Kita harus mohon ampun kepada Allah, ya. Qalal ulama'u, berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Taubat itu hukumnya wajib min kulli zambin, dari setiap dosa. Jadi wajib kita bertaubat kepada Allah. Wajib hukumnya bertaubat kepada Allah dari segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tuh, kecuali dosa musyrik.
Dosa musyrik menyekutukan Allah itu nggak diterima sama Allah taubatnya. Kalau dosa-dosa yang lain masih diterima taubatnya. Membunuh, berzina masih diterima taubatnya. Tapi kalau dosa musyrik dia belum bertaubat sampai mati itu nggak diterima. Tuh. Tuh, ya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Jika berbuat maksiat di antara seorang hamba dan di antara Allah taala, la tata'allaqu bihaqqin adamin, dan tidak ada hubungannya dengan hak manusia. Falamma salah satu syurutin, maka syaratnya ada 3. Jadi ketika berbuat dosa kepada Allah, bukan sama manusia nih, sama Allah nih, maka syaratnya 3 baru diterima. Kalau enggak memenuhi 3 syarat, enggak diterima taubat kita. Ahaduha ayyukli'a anil maksiati. Pertama adalah meninggalkan dari maksiat. Tuh, dia tinggalin tuh perbuatan dosanya. Jangan di situ lagi. Kalau kerjanya di situ korupsi mulu, berhenti. Kerja udah berhenti. Di situ kayaknya banyak banget subhatnya, banyak bohongnya apa. Udah tinggalin kalau kita benar-benar mau taubat. Tuh. Pak Ustadz, saya belum bisa dapat kerjaan yang lain. Habis bagaimana di situ? Ya udah sementara hukumnya darurat. Sambil di hati berazam, saya pengen ya Allah tunjukin saya kerjaan yang halal, yang berkah. Di sini kayaknya saya nih waduh, saya jadi setan semua saya di sini. Mamanya begitu. Nah, udah kita niat. Kalau memang belum ada jangan dulu. Artinya sambil kita berdoa sama Allah mencari. Tinggalin kalau benar-benar perbuatan maksiat, jangan dikerjain lagi. Jangan main judi lagi, jangan minum-minuman lagi, ya. Wasani yang kedua ayyanda ma'ala fi'liha, menyesal terhadap pekerjaan itu, perbuatan itu, ya itu nyesal. Ya di hati itu nyesel, ya Allah, saya nyesel. Selama ini banyak maksiat, banyak dosa, ya Allah. Saya mohon ampun ya Allah, itu namanya nyesel. Nah ini faktor yang paling utama, paling penting ini rasa penyesalan. Tuh. Hati-hati orang kalau nggak punya rasa penyesalan, taubatnya nggak diterima. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, Imam Sofyan As-Sauri mengatakan bahwasanya kalau orang berbuat maksiat, faktornya karena syahwat, karena nafsu, masih diharapkan ampunannya kepada Allah. Tapi kalau orang berbuat dosa karena kesombongan, maka itu nggak akan diampuni nama Allah. Sebab iblis dikeluarin dari sorga selama-lamanya nanti di neraka. Kenapa? Karena dia berbuat dosa, nggak ada penyesalan, nggak ada perasaan nyesel sama Allah, takut. Dia itu sombong iblis. Tuh, hati-hati kita. Nah, jadi kedua yang faktor yang paling penting nyesel. Kita nggak ngulangin lagi tahun 2003 ini, ya Allah, saya pengen menjadi orang benar, ya Allah, saya pengen sedekah, pengen jadi orang soleh, ya Allah. Udah, ya pokoknya saya udah komitmen, ya Allah, kalau habis sholat saya mau baca Quran 2 lembar umpamanya. Ntar habis johor 2 lembar, habis isya 2 lembar. Jadi sehari 1 juz, 30 hari, jadi 30 juz, sebulan hatam. Besok lagi baca lagi. Sehabis sholat 2 lagi, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Nah, hatam lagi. Jadi setahun itu bisa 12 kali hatam. Ya Allah, saya pengen, ya Allah. Itu silakan, bagus itu. Ya Allah, saya pengen ngamal, ya Allah, tiap Jumat, ya Allah, atau ngasih makanan di masjid. Silakan, itu bagus, luar biasa. Tahun ini saya harus lebih baik, ya Allah, dalam hal sedekah. Itu. Makanya saya, Bu, di rumah itu kalau lagi makan aja, saya nggak apa-apa, lagi makan aja, orang lewat saya kasih. Luar biasa kan? Iya saya kasih lewat, masa saya alang-alangin? Orang-orang mau lewat sih, ya media. Iya, saya ngitung duit nih, orang lewat, saya kasih. Iya. Tuh. Ya. Wasalisu yang ketiga an ya'zima alla ya'uda ilaihi abadan. Dia berazam dalam dirinya tuh dia tidak akan kembali kepada perbuatan itu selama-lamanya. Pokoknya udah kapok, udah nggak mau lagi.
Oh saya nggak mau lagi main cewek, kesian istri saya, umpamanya gitu ya. Maaf nih, ya. Udah yang suka ngelirik-ngelirik, saya nggak mau ngelirik lagi pokoknya. Saya pakai kacamata. Iya. Kalau kacamata lebih bebas. Ya, tuh. Pokoknya saya udah tobat, tobat, nggak mau lagi. Nah, jadi benar-benar. Tapi kalau dia masih berbuat maksiat lagi, taubat berbuat maksiat lagi itu namanya bukan taubatan nasuha, tapi taubat yang taubat sambel. Makan sambel ya Bu ya. Pedes, kemudian kapok, besok makan sambel lagi. Itu namanya taubatnya taubat sambel. Tapi kalau taubatan nasuha itu 3. Yang pertama tadi itu, iya kan? Dia meninggalkan perbuatan maksiat. Kedua dia rasa penyesalan. Ketiga dia punya keinginan gak akan kembali lagi sampai hari kiamat ama perbuatan dosa itu. Tuh, ya. Itu kalau kita dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, nah ada tambahan 1. Kalau punya orang kita ambil, maka kita harus pulangin. Tuh. Ya kan? Kita punya, umpamanya ada orang korupsi uang negara, maka dihukum, dipenjara, pasang badan, nggak sah. Kalau dalam agama nggak, dia tetap harus mulangin. Dia harus mulangin, walaupun 1.000 rupiah pulangin. Jangan, itu duit negara, duit haram. Jangan. Kita kerja dikasih duit yang nggak jelas, subhat, remeng-remeng, halal enggak, halal haram enggak, tengah-tengah. Nah, hati nggak nerima nih, hati nurani kita. Jangan, kalau bisa jangan. Apalagi kita bawa pulang itu duit. Kita kasih makan tuh anak kita, bini kita, semuanya kita kasih makan. Maka mengalir tuh dalam darah anak kita uang haram. Ya kan? Akhirnya lari tuh darah, bawa gizi, bawa energi ke otak. Maka tuh anak otaknya, pikirannya udah ngeres terus. Berbuat dosa, maksiat, narkoba, apa sebagainya. Itu karena pengaruh dari makan yang diberikan sama orang tuanya. Tuh, hati-hati. Hanya kita hati-hati. Saya punya teman, anaknya 9. 9-9-nya sukses. Terakhir yang botot cewek insinyur. Yang lain jadi PNS, guru semuanya. Saya tanya sama anaknya, bapak kamu, emak kamu gimana sih caranya bisa kok sukses begitu ya? Cuma pegawai PNS zaman dulu yang bawa, yang dapat beras gitu tahun 80-an, tahun 90-an, PNS Departemen Sosial apa. Kok bisa emak cuma 1 Pak Ustadz, bilang sama bapak cuma 1 ilmunya. Apaan tuh? Saya mau tahu. Emak sama bapak bilang, Pak, kalau kerja pulang tolong jangan sekali-kali bawa duit haram, bawa yang halal aja. Mau dapat mau enggak, yang penting halal. Nggak usah yang haram, nggak usah. Jangan kasih makan anak-anak kita. Tuh emaknya itu tuh bilang sama suaminya, Pak tolong Pak, udah gaji yang ada aja nanti saya atur Pak. Kan perempuan mah pinter ngaturnya ya Bu ya. Bagaimana caranya lah, makan seadanya aja gitu. Tuh. Akhirnya apa? Anaknya semuanya sukses. Terakhir anaknya jadi cewek insinyur sipil, dapat mantu, dapat suami juga baik, PNS juga. Alhamdulillah udah beli rumah di Perumnas. Alhamdulillah ya Allah, berkah dari orang tua. Hal yang sepele kadang-kadang kita lupa, ya kan? Itu tuh, ya Bang Parman ya. Yang apa-apa kita kerja, ya nggak, dapatnya sedikit, yang penting halal daripada banyak haram gitu. Biarin kita kerjaan kita hina dipandang oleh manusia, tapi mulia dalam pandangan Allah. Gitu. Nah itu tentang taubat. Pedi baca ayatnya Pedi. Sebentar, satu lagi. Kalau kita punya salah sama orang, kita ngomongin orang, kita harus minta maaf. Minta maaf sama orangnya. Saya nih ngomongin Pak Edi. Pak Edi katanya mau nikah lagi gitu. Saya fitnah Pak Edi. Nah umpamanya gitu. Nggak ada istrinya kan ya? Nggak ada ya? Iya, gini-gini gitu. Iya, padahal Pak Edi enggak. Kan saya fitnah Pak Edi tuh. Ya kan, saya minta maaf ya Pak Edi. Nah itu minta maaf. Hilang deh tuh. Hilang Bu. Kita punya salah sama orang, ngomongin orang. Kita minta maaf sama dia. Lalu dia bilang, iya saya maafin Pak RT, maafin saya Pak RT ya. Saya sering nyusahin Pak RT. Iya Pak Ustadz, nggak apa-apa Pak Ustadz.
emang muka saya orang susah, umpamanya gitu ya. Terus saya minta maaf sama Pak RT. Saya ngatain Pak RT, saya minta maaf. Gitu. Saya minta maaf. Nah, Pak RT maafin ya. Iya, kata Pak RT, iya, berarti udah nggak ada dosa. Tapi kalau saya minta maaf sama Pak RT nggak maafin, nggak akan saya maafin. Kira-kira dosa nggak saya? Dosa nggak saya? Enggak. Saya udah lepas. Bebannya kemana larinya? Ke RT. Ya. RT tidur bawa beban, bawa dendam. Tidur makan bawa dendam. Ya kan? Nah, saya bebas. Jadi sebenarnya yang paling berat itu bukan minta maaf, tetapi memaafkan. Gitu. Wal afina anin nas. Orang yang memaafkan manusia. Tuh, jadi kita maafin aja. Mau tidur, ya Allah saya maafin orang yang salah sama saya ya Allah. Gitu. Gitu. Udah minta maaf, maafin ya Allah, saya maafin semuanya. Syukur-syukur kita kalau ada itu kita bacain Fatihah. Orang bacain Fatihah, Bu. Anak bacain Fatihah, suami bacain Fatihah, biar lancar rezekinya, tetangga biar pada berkah lancar usahanya. Kita bacain Fatihah. Supaya kenapa? Entar larinya ke kita juga. Kita juga lancar rezeki kita. Tuh gara-gara ngedoain orang. Udah begitu aja. Nah, ayatnya Pedi tentang taubat. Nah, ini ayat seputar taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Iya, jadi Allah memerintahkan kita wajib bertaubat. Wahai orang-orang beriman, ayyuhal mu'minun, panggilan mesra buat orang beriman. Untuk apa kita taubat keuntungannya? La'allakum tuflihun, agar kita beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Dosa kita dihapus oleh Allah gitu. Terus Pedi. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu atau kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Ya, jadi beristighfarlah kita kepada Allah. Summa tubu ilaihi, kemudian kita taubat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Itu ya, terus Pedi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Iya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil kita dengan kata-kata yang mesra, wahai orang beriman. Tubu, kembalilah kamu kepada Allah, dekatlah kamu kepada Allah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Dengan apa? Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang benar-benar. Ya, ninggalin perbuatan maksiat. Kita nyesel terhadap perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar atau memohon ampun kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Iya, hadis riwayat Imam Abi Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, wallahi, demi Allah. Ini namanya wawunya waw qasam. Waw sumpah. Wallahi, demi Allah. Itu namanya sumpah. Wallahi, Allah bersumpah. Ini sesungguhnya aku, nunnya namanya nun taukid. Nun untuk penguatan, penegasan. Ini sesungguhnya benar-benar la astagfirullah gitu. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku saja Nabi Muhammad la astagfirullah
minta ampun istighfar kepada Allah, wa tubu ilaihi dan taubat kepadanya fil yaumi aksara min sab'i maratin, lebih dari 70 kali. Jadi Nabi Muhammad aja seorang yang maksum, yang enggak punya dosa, manusia yang terbaik dari segala yang terbaik, the best of the best. Manusia yang sayyidil anbiya'i wal mursalin, pemimpin dari seluruh nabi dan seluruh rasul. Masya Allah, imamnya orang-orang takwa, manusia terbaik, manusia yang hatinya bersih, paling bersih, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, sampai ibadahnya kakinya pada bengkak-bengkak. Di sini ada Pedi yang kakinya bengkak. Asam urat ya. Asam urat. Iya, iya. Bukannya tahajud, asam urat ya. Masya Allah, Nabi Muhammad, ya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, nggak punya dosa, tapi masih bertaubat sama Allah, masih istighfar sama Allah sehari 70 kali. Taubatnya bagaimana ya terserah dah masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sehari 70. Bagusnya kata Kiai Ma'mun habis maghrib. Ya, habis maghrib 70. Habis maghrib. Habis maghrib sebelum ngapa-ngapain, posisi duduk, sholat, jangan ngomong, jangan ngapa-ngapain Bu. Langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Posisi tetap. Allah akan ampuni dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, itu juga taubat. Nah, istighfar, habis sholat istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau istighfarnya ibu-ibu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Tuh, itu baca istighfar 70 kali. Nabi aja, kita bukan nabi, nggak dijamin kita masuk surga. Ustadz bukan, kiai bukan, ya kan? Kita bukan yang pemimpin para nabi. Hati kita juga kurang bersih, ibadah kita juga jarang. Masa kita kagak mau bertobat? Ya Allah. Tuh, makanya kita banyak istighfar. Tuh Nabi ya, istighfarnya 70 kali. Nah, silakan Pedi satu lagi ya. Hadis yang kedua. Wa 'anil Agharr bin Yasaril Muzanni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Dari Al-Agharr bin Yasir Al-Muzanni berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, memohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Ya, hadis riwayat Imam Muslim ini, Nabi taubatnya itu 100. Kalau riwayat Imam Bukhari tadi, Nabi 70. Jadi Nabi itu menandakan dua hadis ini tidak bermaksud membatasi jumlah tertentu, melainkan bersifat anjuran untuk istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi enggak dijumlah, enggak dibatasin jumlah. Mau 70 silakan, atau lebih banyak silakan, mau 100 silakan. Jadi Nabi kadang-kadang 100, kadang-kadang istighfarnya 70. Gitu ya Bapak-bapak sekalian. Jadi itu cara kita untuk taubat kepada Allah, memperbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita dengan kita hadir di majelis ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya nggak ada kayaknya. Mau ada pertanyaan silakan sih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Mulai jam 9 ya. Tentang taubat. Ada Bu?
Bapak-bapak ada? Ada. Ya, silakan Bang Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya terkait masalah memaafkan ya atau menjadi pemaaf gitu. Iya. Biasanya kan kalau umumnya tuh kalau kita gimana sih? Ada orang minta maaf gitu, kitanya cuman nggak menjawab tapi dalam hati kita memaafkan gitu. Atau sebaliknya itu gimana ya hukumnya? Kita di mulut memaafkan tapi di hati sebenarnya nggak memaafkan. Iya, kita memaafkan orang lain yang penting itu di hati kita. Hati kita plong aja. Udah kita hapus kesalahan dia, udah nggak kita ungkit-ungkit lagi. Maka walaupun nggak diucapkan, insya Allah itu sama dengan kita memaafkan Morandi. Kadang-kadang orang di mulut, tapi di hatinya nggak maafin, ya kan? Iya dah, gua maafin dah. Tapi hatinya masih ngegerundel. Ya kan? Nah itu belum sampai kepada wal afina anin nas. Belum sampai derajat makom takwa yang benar. Baru sampai wal kaziminal goizo. Dia baru bisa menahan diri dari emosi, tapi masih dendam. Nah nggak boleh. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, mau sehat Bang Randi, hilangin dendam di hati kita. Gitu. Pergi berendam ke pantai cerita, jangan ada dendam di antara kita, ya gitu ya. Sambil kita makan sugus, bukan begitu Bang Agus? Gitu. Ya, udah ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghlina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamila bil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.